Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 29. Selesai kerja jam berapa? Bima bertanya tanpa mengalihkan pandangan ke arah jalan. Pria itu sedang fokus menyetir. Jam 5 sore. Kenapa? Nanti saya jemput lagi. Jangan kemana-mana sebelum saya datang. Gak usah, Pak. Saya bisa pulang sendiri, tolak Elena. Diantar Bima saja sudah menjadi hal yang canggung baginya. Apalagi kalau harus ada acara dijemput juga. Saya nggak terima penolakan. Lagian, ini perintah dari Papa. Bukan mau saya juga. Ketus Bima tanpa berniat menatap lawan bicaranya. Elena hanya memutar bola matanya jengah. Manusia kutub ini memang selalu to the point. Setelah cuti selama 2 minggu, Elena memutuskan kembali bekerja di Adelis meski sudah ditolak oleh Tuan Satya dan Nyonya Puspa. Namun, bukan Elena namanya kalau tidak bisa membujuk kedua mertuanya yang selalu tidak bisa tahan melihat puppy ace miliknya. Dengan sedikit kerja keras, akhirnya Tuan Satya dan Nyonya Puspa memberi izin. Dan tentu saja, itu hal yang menggembirakan bagi El. Selamat pagi Mas Eko, sapa Elena ramah. Wah, pengantin baru udah kerja lagi. Emang gak bulan madu? Eko menghentikan aktivitasnya menyiram bunga, lalu berjalan mendekat ke Elena yang sedang menaruh tas di dalam loker. Enggak Mas, bulan madunya nanti-nanti aja, Pak Bima masih banyak kerjaan di kantor. Jawab Elena seraya menutup pintu lokernya kembali. Eko hanya beroh ria mendengar jawaban Elena. Wah, siapa nih? Muka pengantin baru emang beda ya? Kayak ada cerah-cerahnya gitu. Jadi ingat waktu pertama nikah dulu. Persis kayak kamu gini, El. Cantik, seru Mbak Dina yang langsung memeluk. Kemudian memutar badan Elena seolah sedang memeriksa apa ada bagian tubuh El yang retak. Elena emang sudah cantik dari dulu, Mbak. Kalau Mbak sih, saya ragu. Celetuk Eko berusaha menggoda Mbak Dina. Mbak Dina menoleh, mendesis segala ke arah Eko. Diam kamu, gak ada yang ngobrol sama gayung bocor macam kamu. Mending saya gayung bocor. Lah Mbak Dina, gentong air. Balas Eko tak mau kalah. Peletak, sebuah pulpen mendarat telak di kepala Eko. Mbak Dina tersenyum penuh kemenangan lalu segera menarik Elena menjauh sebelum Eko melakukan balas dendam padanya. El, sini, aku kenalin ke anak baru, seru Mbak Dina yang masih setia menggandeng tangan Elena. Mereka memasuki rumah kaca tempat perawatan bunga-bunga. Ada anak baru, Mbak? Ada, 2 orang. Semuanya cowok. Cakep-cakep loh, El, bisik Mbak Dina. Elena hanya mengikuti Mbak Dina yang terus saja menggandeng tangannya tanpa ada niat sama sekali untuk melepasnya. Memangnya ini mau ke taman bermain? Valen, Dodi, ada yang mau kenalan nih ke kalian? Teriak Mbak Dina. 2 orang lelaki yang sedang asik memindah pot bunga berbalik. Lalu berjalan menghampiri Mbak Dina dan Elena yang berdiri di depan pintu masuk. Siapa Mbak? Tanya salah satu pegawai baru itu. Kenalkan, ini Elena. Dia juga pegawai tetap Adelis. Kemarin cuti, soalnya ada urusan keluarga. Jadi, kalian gak sempat ketemu waktu pertama kalian masuk. Salah satu pegawai itu menepuk-nepuk tangannya sebentar, kemudian mengulurkannya pada Elena. Hai, aku Valen. Pegawai baru bernama Valen itu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kedua lesung pipinya nampak jelas ketika dia melempar senyum pada Elena. Elena, jawab Elena singkat sembari membalas uluran tangan Valen. Saya Dodi. Pegawai satunya juga ikut mengulurkan tangan. Elena, ya sudah, kalian lanjut kerja. Aku sama Elena mau merangkai buket bunga di depan ya, kata Mbak Dina yang langsung saja tanpa aba-aba menarik tangan El kembali. Hari ini, Elena tidak bertemu dengan Nyonya Hanin di toko. Beliau masih di Milan menemani suaminya yang sedang ada tugas kantor di sana. Alhasil, hanya ada Mbak Karin.
putri tertua Nyonya Hanin yang baru saja datang untuk mengurus pegawai ibunya bekerja. Sesuai instruksi dari Mbak Dina, Elena lebih banyak diam dan enggan menegur Mbak Karin. Kata pegawai-pegawai di sini, anak bos mereka itu sangat galak dan suka sekali mengomel meski dalam hal kecil. "Sebentar, kamu yang di sana, tolong ke sini." Mbak Karin menunjuk Elena. Elena dan Mbak Dina saling bersitatap sebentar sebelum Elena melangkah ragu-ragu mendekat. "Saya Mbak?" Elena bertanya ragu. Matanya sesekali mencuri pandang menatap wanita berusia sekitar 32 tahun di depannya sekarang. Jika Elena tidak salah, Mbak Karin juga hadir dalam pesta pernikahannya dengan Bima beberapa hari yang lalu. Karin masih duduk diam di kursi kebesarannya dengan kaki bersilang. Wanita itu memicingkan matanya, berusaha mengenali gadis muda di depannya. Beberapa detik kemudian, wanita itu terlonjak girang sambil bertepuk tangan. "Aku ingat sekarang, kamu istrinya Bima kan?" tanyanya dengan ceria. Elena yang sedikit kaget dengan perubahan sikap wanita di hadapannya tersenyum canggung. Iya Mbak, saya istri Pak Bima." Karin tersenyum lebar mendengar jawaban Elena. Wanita itu kemudian menghambur memeluk Elena senang. "Ya ampun, jadi benar kamu kerja di sini? Mbak kira Mama cuma bercanda. Aslinya ternyata jauh lebih cantik ya." Karin menangkup kedua pipi Elena gemas. Ia seolah-olah baru saja menemukan saudaranya yang hilang. Iya Mbak, saya memang kerja di sini." Elena memegang pipinya yang memerah karena ekspresi senang sepupu suaminya ini. Memangnya pipi Elena squishy apa? "Kulit kamu bagus banget sih, Mbak jadi iri deh. Perawatan pakai apa?" Elena menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bingung harus menjawab apa. "Nggak pakai apa-apa Mbak," jawabnya kemudian. "Apa?" Mata Karin melotot seakan tak percaya. "Jangan bohong El, nggak mungkin kamu nggak perawatan. Gimana bisa kamu punya kulit semulus ini tanpa perawatan?" Karin bergerak mundur dengan tangan yang mengacung ke arah Elena. "Ya, memang saya nggak pakai apa-apa Mbak," tegas Elena. "Saya bantu Mbak Dina lagi ya, nanti aja kita ngobrol lagi." Dengan cepat Elena melarikan diri dari Karin. "Galak dari mana? Imut begitu? Kok bisa karyawan mengatakan kalau Karin itu galak?" Elena tak habis pikir dengan itu. Sekarang pengetahuannya tentang keluarga suaminya semakin bertambah. Sepertinya memang hanya Bima yang berbeda. Sejauh yang Elena temui, semua keluarga Bima itu ramah dan baik. Tapi, kenapa harus ada manusia kutub itu yang menyebalkan? Satu tangkai bunga hampir saja dipatahkannya ketika memikirkan hal itu. Bima masih memikirkan tentang pengakuan Elena tadi pagi. Setahu Bima, pemilik restoran Rasa Cinta memang dulunya adalah seorang wanita yang ia ketahui memiliki kepribadian yang sangat baik. Beliau juga seorang koki yang hebat. Tak jarang, ia memasak sendiri untuk beberapa tamu VIP yang datang ke restorannya. Tetapi, entah kenapa 2 tahun belakangan restoran itu berpindah manajemen dan dikelola oleh Teguh Lesmana. Bukankah seharusnya restoran itu termasuk ke dalam properti milik Ferdi Mahardika? Lantas kenapa Teguh harus merebut restoran itu juga dari Elena? Penjelasan Elena tadi pagi tidak memberi pencerahan sama sekali baginya. Bocah tengil itu berdalih bahwa ibunya menjual restoran itu 4 tahun lalu sebelum beliau meninggal. Tetapi, bagi Bima ada sesuatu yang janggal di sini. Kenapa Elena harus mengatakan bahwa yang membeli adalah keluarga Mahardika, sedangkan Teguh Mahardika sendiri baru meresmikan kepemilikan restoran itu 2 tahun lalu? Bima menekan intercom di mejanya. "Okta, apa Sam di luar?" "Ada Pak, mau saya panggil ke ruangan Bapak?" balas Okta lewat intercom. Bima mengangguk. "Ya, suruh dia masuk." Bima mengakhiri percakapan dengan Okta, lalu bersandar di kursinya dengan mata terpejam. Kaki pria itu memutar kursinya menghadap ke belakang. Tak lama berselang, suara pintu terbuka terdengar.
Apa yang harus saya lakukan kali ini, Tuan Muda? Suara berat Sam terdengar dari belakang. Cari tahu kenapa restoran Rasa Cinta bisa berada di bawah kendali Teguh. Kerahkan semua anak buah yang kamu punya. Saya butuh info itu besok pagi. Suara lantang Bima terdengar tanpa berbalik menatap lawan bicaranya. Baik, Tuan Muda. Akan saya laksanakan. Sam menunduk hormat sebelum meninggalkan ruangan Bima. Pria berkepala lontas itu selalu melihatnya seperti sekarang. Yang Sam tahu, setiap saat rasa hormatnya tidak boleh berkurang sedikit pun terhadap pria dingin berparas dewa Yunani itu. Semuanya karena Sam berhutang nyawa kepada Bima. Dan jika memikirkan itu, Sam hanya bisa terus menambah kesetiaannya lagi dan lagi. Terima kasih telah mendengarkan.